Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa, kelas 9 dari MTS Al-Hikmah Boyolali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa min qaumi Musa ummatun yahtuna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pondok pesantren Islam terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Apa kabar semuanya pemirsa talk show Al-Hikmah? Semoga selalu sehat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kebaikan-kebaikan yang lain sampai kita tidak mungkin untuk menghitungnya. Maka patutlah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk kesemua nikmat tersebut. Salawat beserta salam tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Teman-teman pemirsa talk show Al-Hikmah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah masuk ke talk show yang keempat, ya. Dan di sini kita lagi-lagi membawakan narasumber-narasumber yang masya Allah, narasumber yang epic, yang banyak bisa kita ambil insight-insight atau pelajaran-pelajaran dari narasumber yang kita hadirkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan seorang narasumber, yakni seseorang yang berjasa di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Setiap kita dalam kehidupan kita pastilah ada orang-orang yang berjasa, mulai dari orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, bahkan para petani, abang-abang sayur yang selalu keliling kompleks setiap harinya, ditambah atau pemulung atau tukang parkir atau siapapun, semuanya berpengaruh dalam kehidupan kita dan berjasa di dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan talk show kali ini kita akan membawakan seseorang yang berjasa dalam menjalankan roda kehidupan di pondok pesantren, utamanya di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Boyolali. Telah hadir di sebelah saya, yakni Bude Fitri atau biasa kita panggil Bude Tri, ya. Sebelum kita berbincang dengan Bude Tri, saya akan membacakan sedikit
perkenalan profil Bude Tri ini. Beliau dilahirkan di Boyolali tanggal 20 Juni tahun 1979, diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan Fitriyanti. Alhamdulillah kediaman beliau dekat dengan Pondok Pesantren Islam Terpadu Al Hikmah, tepatnya di RT 5 RW 2 Kebonan Karanggede. Kalau lebih tepatnya beberapa ratus meter ya Bu ya, dari Pondok Pesantren Islam Terpadu Al Hikmah. Beliau menyelesaikan sekolah menengah pertamanya di SMP Muhammadiyah 8 Karanggede, lalu dilanjutkan dengan kursus memasak di Kabupaten Kendal kurang lebih 9 bulan lamanya. Moto hidup Bude Tri sendiri yakni bermanfaat dan menjadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Mungkin itu sedikit perkenalan terkait narasumber kita pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya kita minta sedikit pemaparan dari beliau yang alhamdulillah sekali lagi terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita sambut ibu dapur kita, Bude Fitriyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti. Biasa anak-anak memanggil saya dengan sebutan Bude Tri. Alhamdulillah saya di sini sudah 5 tahun. Sejak tahun 2015, dan alhamdulillah saya di sini bergabung dengan para penghafal Quran. Dan di sini saya sangat berterima kasih sekali ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga bisa membersamai anak-anak dalam kesehariannya. Bentar Bude. Bude ini kita dari tadi ngomong. Saya kan udah ngejelasin Bude ini perannya penting banget. Tapi maksudnya teman-teman pemirsa Talk Show Al Hikmah ini mungkin nggak tahu Bude itu kerjanya apa selama 5 tahun itu apa. Coba. Di sini masak buat santri Al Hikmah gitu, dan ustadz-ustadzahnya gitu. Semoga apa yang Bude sajikan bisa menjadikan asupan anak-anak, yaitu bisa memberikan kekuatan dan bisa memberikan asupan ya, sehingga anak-anak bisa menjadi kuat, tangguh, dan bisa menjadi penghafal Quran yang berguna untuk masyarakat gitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu ya, Bude ini jadi adalah roda pentingnya Al Hikmah yang mungkin kadang nggak terlihat seperti itu, nggak terlihat. Tetapi sekalinya Bude sakit, sekalinya Bude nggak ada, orang-orang nanya Bude kemana, makanan mana, seperti itu. Jadi mau bagaimanapun roda kehidupan Al Hikmah salah satunya berjalan karena kehadiran Bude di sini. Bukan berarti menafikan para asatid, yayasan atau teman-teman yang ada di bagian-bagian lain, namun tak bisa kita pungkiri bahwa bagian dari dapur adalah bagian yang sangat penting ya Bude ya. Jadi Bude ini senang nggak Bude ketika Bude bisa membersamai para penghafal Al-Quran gitu deh? Alhamdulillah senang ya Tat ya. Senang bisa bisa bersama dengan anak-anak gitu, anak-anak yang menghafal Quran gitu. Iya, Bude. Jadi kita kan namanya bekerja ya. Jadi Bude sudah 5 tahun, dan 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu, udah lumayan lama ya kalau dalam artian bekerja. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat Bude itu suka atau bisa dikatakan kok betah berada di Al Hikmah itu Bude? Begini ya tadi ya. Bude itu di sini alhamdulillah selama bekerja di sini Bude dan keluarga Bude itu sehat-sehat semua. Selain itu juga Bude sangat senang bisa bekerja di sini, bisa mendampingi anak-anak penghafal Quran, dan Bude juga bisa bekerja sambil beribadah. Ya, beribadah itu maksudnya? Ya, Bude itu kalau bekerja ya saatnya sholat duha bisa sholat duha. Terus Bude itu kalau malam kan kerjanya masuk malam ya, jam
3 gitu. Jadi Jam 3 udah ya, mulai kerja, kita padahal masih tidur, masih Allah. itu kalau hari biasa. Jadi kalau hari biasa itu 2:30 Budi bangun, insya Allah bisa langsung sholat air gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau malam Senin sama malam Kamis Budi itu malah lebih awal, soalnya untuk menyiapkan anak-anak berpuasa Senin Kamis. Berarti ya. membuat sahur itu jam segitu? Itu kalau membuat sahur Budi masuknya jam 12:30. Ya Allah. Itu sudah mulai masak. Jam 12:30 udah mulai masak untuk mempersiapkan sahur anak-anak. Jadi maksud Bude bisa bekerja sekaligus beribadah, maksudnya di waktu-waktu itu Bude memang pas dan diizinkan lah ya. Masa kan nggak mungkin nggak diizinkan buat sholat. Jadi bisa melaksanakan sholat lail di situ, sholat duha. Nah, tadi kan Bude ada tim nih bilangnya. Berarti teman-teman juga apakah diwajibkan untuk sholat duha juga? Iya, atau gimana? Iya, nanti kita gantian. Jadi kita saling mengingatkan. Kalau ada yang belum sholat, ayo yang sholat duha segera sholat dulu. Oke. Boleh tahu jumlah teman-teman di dapur atau tim Bude? Oh ya, kalau nggak salah Bude ini tim dapur kan? Nah, tim dapur itu ada berapa orang sih Bude? Ada 6. 7 sama Bude. 7 sama Bude, berarti jumlahnya ada 7 orang ya? Nah, terus? Jadi ya, alhamdulillah kita bisa bekerja sambil ibadah, yaitu dengan sholat duha, dan ada setiap hari Jumat kita ada halaqah ya tadi ya. Oh, ada halaqah. Iya, ada juga kita kalau setiap hari Rabu itu kita ngaji gitu ta. Ngajinya apa? Ngajinya ini baru di awal-awal dulu ta. Dengan siapa yang kalau yang ngajar ngaji sama Ustaz Yahya. Oh, sama Ustaz Yahya, salah satu pengajar. Iya. Jadi berarti setiap harinya Bude sholat duha, saling mengingatkan di tim 7 orang tadi. Terus apa tadi? Jumat. Kalau Jumat ada halaqah atau ya kajian bareng ya. Kalau Rabu ngaji. Apa bedanya ngaji Jumat sama ngaji Rabu, Bude? Kalau Rabu itu ngaji untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ya. Kan Bude belum bisa ya tadi. Iya betul. Jadi kalau Rabu itu bahasanya ngaji Al-Qurannya. Tapi kalau yang Jumat itu liko gitu Tat. Oh, ini perlu kalau Jumat berarti kayak pemahaman keislaman dan lain-lain. Oh, jadi Masya Allah ya. Jadi ketika bekerja saja udah ibadah, ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibu terima kasih, semoga berkah selama 5 tahun ini dan semoga bisa terus membersamai Al-Hikmah insya Allah. Setelah Bude bahagia atau senang, betah, suka dengan di Al-Hikmah ini karena mampu bekerja dengan dan sekaligus beribadah. Nah, sebenarnya Bude capek nggak sih melakukan hal itu? Jumlah kita kan kalau Bude masak kan banyak banget ya, untuk santri, santriwan, santriwati, untuk ustadz, ustazahnya. Belum kalau siang itu kan harus sama guru-guru MTS dan guru SMA, juga ditambah dengan anak-anak SDIT kalau waktu itu. Berapa sih Bude porsi yang harus Bude siapkan selama 1 hari penuh? Bukan, untuk 1 hari siang aja.
Tapi kan kalau santri kan berarti otomatis pagi, siang dan sore. Berapa porsi Bude yang harus Bude siapkan? Kurang lebih 600 porsi ya. 600 porsi. Iya. Capek Bude? Ya, enggak Ustaz ya. Ya kita dijalani aja. Apa tipsnya biar nggak capek gitu loh deh maksudnya? Itu kan kalau menurut saya pribadi 600 nyiapin loh deh. Ya dijalani dan bahagia Tat, yang penting itu. Oh berarti oke bahagia. Mungkin selama ini saya kurang bahagia pemirsa. Bisa jadi, semoga bisa nata hati untuk lebih bahagia lagi. Nah, ratusan. Terus kita kan Al-Hikmah ini punya visi 2030 Bude. Visi 2030 yang nanti santri kita itu ada 5.000 kurang lebihnya. Bude siap dengan visi tersebut? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Tapi tim dapur harus nambah. Ya. Oke. Selanjutnya nih, berapa banyak sih yang kisar 600 itu beras, gas, sayur, itu berapa banyak yang harus Bude siapkan dalam sehari? Atau mungkin udah Bude kalkulasikan selama 1 bulan berapa kilo? Kan nggak mungkin dong kilo, tonan pasti ya. Ton ya. Ton berapa Bude? Kalau beras itu 2 minggu 2 ton. 2 minggu 2 ton berarti sepekan seton. Iya. Terus Sekali masak itu sekitar 40 sampai 50 kilo. itu untuk semua. Iya. Masya Allah, banyak ya berarti deh. Iya. Terkait menu, gimana Bude menyiasati menu agar santri itu nggak bosan gitu? Iya. Ini kan masalah ya Bude ya. Itu sangat bermasalah sekali ya Tat ya. Soalnya anak-anak di sini tuh kurang suka dengan sayuran gitu. Kurang suka dengan sayuran. Iya, jadi anak-anak itu maunya ya kalau mami itu lauknya ya kayak telur, daging, terus ikan gitu, tahu, tempe kayak gitu. Ya itu buat apa ya, pendamping sayur gitu. Betul. Tapi kalau ikan sama ayam gitu, anak-anak itu pilihnya ya pakainya sambal. Kalau sambal. misalkan kita ngasihnya oseng-oseng sama ikan apa sama ayam gitu ya, yang dimakan juga ayamnya aja, sayurnya Oseng-oseng nggak dimakan. Enggak, ya. Berarti Bude ini udah tahu karakter santri, bagaimana makan santri, sehingga Bude ngeracik yang namanya menu itu udah insya Allah sesuai ya deh. Ya, Dan habis deh sama anak-anak. Ya tergantung lauk kan. Tergantung lauk ya. Jadi ya termasuk itu bagian suka dan duka dalam memasak. Iya. Ya Allah, terima kasih. Berarti banyak juga ya deh untuk yang dikeluarkan bertonton terus banyak hal. Tapi gini deh, jadi saya kan dari SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai sekarang kan nggak jauh-jauh dari pondok, ya nggak jauh-jauh dari pondok. Nah, SMP itu kita manggilnya Umi dapur. Pas SMA itu emak. Jadi masakin untuk 100 orang itu cuma sendirian. Dan itu masih cuma pakai kayu doang deh. Nah, pas kuliah namanya Umi juga manggilnya Umi Nur sama Umi Wiwit kalau nggak salah. Dan kebetulan saya itu dekat semua sama anak-anak gitu. Mungkin ketika kita di sana kita males banget ya makan makanan pondok kan, maafnya ngomong kadang itu aja lagi. Kayaknya tempe terus itu, atau dengan masakan-masakan yang lain. Tapi sekarang jujur deh kita kangen. Ada nggak sih Bude pengalaman yang semacam itu loh terkait anak-anak? Ya itu Tat, ada anak yang nggak mau makan daging misalkan ya, itu anak-anak ada yang alergi daging. Iya, alergi daging, ayam, telur, malah ada yang nggak boleh makan kangkung, bonces itu ada. Ya. Jadi Budi harus mencarikan ganti menunya gitu. Jadi anak itu lebih suka dulunya abon, setelah abon kan lama abon terus ya, terus minta ganti. Habis itu saya ganti dengan tempe bacem. Ya. Setelah beberapa kali tempe bacem bilang bosan lagi. Terus kayaknya ganti semau-mau dia makan, tapi Bude turutin itu. Ya, Bude turutin soalnya nggak mau makan itu Tat. Ya, kalau misalkan menunya itu. Ini salah jadi satu contoh santri yang apa dia gini.
Tapi mau nggak mau itu tanggung jawab Bude agar Iya. mereka bisa tetap makannya, Dek. Iya, Tad. Masya Allah. Terus kalau hubungan Bude dengan para santri, Bude kan fokusnya di dapur nih, ya walaupun kadang beberapa kali ke depan gitu. Iya. Hubungan dengan santri-santri gimana, Dek? Ya, anak-anak itu ya yang alumni aja kangen ya sama Bude ya, Begitu. sering ya sering menanyakan kabar Bude gitu Hmm. ya. Pokoknya kangen sama masakan Bude gitu. Alhamdulillah. Padahal mungkin di rumah Makanannya lebih Makanannya enak, lebih pastinya, enak Pak. ya, Kalau dia tapi- udah ngampus, di kampusnya lebih iya, bermacam-macam ya, Dek. tapi anak-anak enggak kangen Bude, boleh ya Bude main ke dapur gitu ya. Atau sebenarnya bisa jadi bukan masalah makanan, Dek, tapi lebih kepada kenangan mungkin ya. Iya, tapi Bisa jadi. Ya Allah. Jadi inilah sosok ibu kita, sosok pengganti yang memberikan kita masak, memberikan kita makan ke setiap harinya, makan di setiap harinya, memperbaiki gizi bagi kita sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik selama 1 hari penuh dan seterusnya selama di pondok pesantren. Nanya lagi nih Bude, selanjutnya kita udah banyak macam-macam obrolan. Terus kalau terkait belanja gimana? Belanja bahan-bahan makanan gitu? ya, belanja bahan makanan ya kadang ada kendala Tad, Kendalanya? soal anggaran juga ya Tad ya. Anggaran, lagi ada Iya. anggaran. Iya, Kenapa Dek? Masalah anggaran gimana? soalnya kita itu kalau Senin sama Kamis kan menu beda ya Tad ya. Jadi kalau Senin Beda kenapa? soalnya kan anak-anak puasa. Oh, Jadi kita harus menyiapkan minumannya beda, terus harus bahannya kita menyiapkan- pengennya yang lebih spesial iya, yang ketika spesial berpuasa gitu. ya. Ada buah, ada takjil snack gitu ya Tad ya. Terus lauknya juga anak-anak itu kalau lauk buka puasa kan mintanya juga yang enak kayak ayam gitu ya. Jadi ya kita kadang mikirnya ya kok anggaran, takut Takut banyak kan Kebanyakan. gitu. Tapi lah gimana lagi ya Tad ya, itu kan sudah menjadi kewajiban kita ya Tad. Masuk Iya, iya. puasa sudah seharian nggak makan mau dikasih tempe. itu aja Betul, ya. Jadi kan kasihan. Jadi Bude ya berusaha harus itu ya ke bendahara ya. Pokoknya kalau Senin sama Kamis Bude minta yang lebih gitu. Oh, betul. Iya. Jadi enggak, maksudnya permasalahan anggaran dalam artian gini, kan kita udah ada uangnya sendiri Iya. untuk anak-anak membayarkan kewajibannya dan mereka mendapatkan haknya yaitu makan. Iya. Terus masalah di anggaran ada di Ya kadang kan ada anak-anak yang belum bayar SPP gitu ya Tad ya. Jadi kan agak itu ya agak agak mau minta belanja banyak kan kalau ada uang gitu. Iya, betul, kan betul. kita itu di pondok enggak butuh buat makan aja, Iya, ada yang lain-lain gitu Betul. yang Jadi dibutuhkan ya Tad ya. uang yang dibayarkan adalah bukan hanya untuk makan saja Iya. tetapi buat Ya paham gitu Bude. ya. Kadang kan Bude juga ke bendahara bilang, Bu, mau belanja gitu misalkan ya. Tapi kalau bendaharanya ini Mbak, adanya besok ya, ada yang belum bayar Ya, kayak gitu misalkan ya Tad ya. Tetapi kan kita tetap memberikan yang terbaik insya Iya, Allah. iya gitu Tad. Soalnya ya itu tadi kalau masalah anggaran kan biar bendahara yang gimana nanti caranya, yang penting Bude belanja harus tetap ada. Betul, gitu. betul. Yang penting bagaimana para santri ini tetap bisa makan enak, Iya. bagaimana gizi tetap terpenuhi ya Iya, Bude. iya. Itu berarti itu termasuk bagian, kalau kita tadi kan udah bahas suka nih, Iya, berarti ini iya. bagian duka-dukanya. Sedih nggak sih Bude kalau ada santri yang kadang makan, maafnya kan kadang ada beberapa santri, nggak banyak lah, itu makanan dibuang, gimana perasaan Bude? Ya sedih Tad, kadang Bude itu ya Tad ya, kan tadi pagi misalkan kok sarapannya masih banyak ya, terus kan Bude pengen tahu loh kenapa sarapannya nasinya masih banyak gitu. Anak-anak katanya lauknya kurang gitu ya. Oh lauknya Kurang itu kurang lauk apa kurang kurang enak? Ya kurang Allah. enak kan anak-anak gitu ya. Jadi gitu Tad, kalau misalkan masih toh nanti siang toh Bude nasinya kurangi gitu. Tapi ternyata
Habis tak? ternyata habis. Malah kurang. Terus malah kurang gitu. Ya Allah. Kalau dikurangi kurang. Kalau dilebihkan, Nah, sisa kadang begitu. Jadi anak-anak di sini tuh tergantung lauk gitu. berarti Bude sudah menyiasati kalau misal makan ayam, Iya, nasi dibanyakin. nasinya banyak. Ya Allah. Biasanya 2 termos bisa sampai 3 termos. 2 sampai 3 termos. Iya. Itu untuk anak-anak. berapa anak? 1 termos itu untuk ya 75 anak. Bisa 75 anak. Ya. Berarti banyak ya berarti makan Iya. anak-anak pondok nih. Banyak, soalnya di sini kan bebas ya tadi yang Nah. ngambil nasinya, jadi Oh. kesuka anak-anak ya ngambil Iya, iya. nasinya. Kalau Itu enak, kekurangan sekaligus kelebihan sih dia Iya. sebenarnya. Kalau boleh pernah kalau saya dulu di pondok tuh, nah nasinya segini cuma dikasih gitu pernah, maksudnya nggak boleh Iya. lebih dari itu pernah. Ya memang sekali lagi kelebihan dan kekurangan itu. ini Tat, anak-anak itu malah gini, yang akhir-akhir ini ya, Maksudnya akhir-akhir ini? akhir-akhir ini setelah liburan Oh. pandemi lama ini ya Ah. Tat ya, anak-anak itu kalau sarapan sekarang pada nyimpan nasi Tat. Nyimpen nasi untuk Soalnya nggak kuat nahan lapar mungkin ya Tat, ya kan Allah. lama di rumah ya. Ah. Di rumah lama, mungkin di rumah sediaan makanan ada Ada ya, terus. beda dengan Betul, di betul. pondok. Jadi anak-anak itu suka nyimpen-nyimpen nasi. Masya Allah. Jadi memang pemirsa Talkshow Al-Hikmah, yang namanya anak pondok pesantren adalah membutuhkan energi yang lebih, sehingga ya tadi yang diceritakan Bude ya, menyimpan nasi terus nanti akan dimakan ketika jam istirahat. Iya, Dengan lauknya bisa beli di kantin ya deh, Iya, misalnya beli di kantin, gorengan atau apapun ya bisa, karena yang namanya belajar membutuhkan energi yang lebih, menghafal Al-Quran membutuhkan energi dan effort yang lebih. Maka selain dengan makanan yang cukup, makanan yang bergizi, jangan lupakan doa untuk anak-anak pemirsa Al-Hikmah, Talkshow Al-Hikmah ini. Bude, jadi setelah kita ngobrol nih, sebenarnya selama Bude membersamai para penghafal Al-Quran, para santri di sini sudah sampai 5 tahun, bukan keinginan apa tadi, Bude bahagia karena bisa sekaligus beribadah. Sebenarnya selama 5 tahun itu Bude itu apa sih yang Bude harapkan? Apakah sebagai, kita kan semua pekerja ya, Bapak dan Ibu yang ada di rumah juga kita semua bekerja. Apakah yang Bude harapkan di sini hanya, oh saya nggak punya kerjaan lain, saya bisanya masak, ya udah saya cari uang dari masak aja? Apakah hanya sekedar, mohon maafnya ya Bude, hanya sekedar uang yang Bude harapkan dari pekerjaan ini, atau ada yang lain? Kalau masalah uang pasti ya Tat ya. Iyalah, saya juga butuh deh. iya, tapi yang paling penting ya Bude itu kan, Bude belum bisa ngaji. Keluarga Bude, anak-anak Bude kan juga belum bisa ngaji ya Tat Iya, ya. bukan belum, Ya, mungkin kurang lah, iya, belum. kurang iya. Jadi harapan Bude dari santri sini ya itu Tat, pahalanya bisa mengalir ke Bude. Amin, amin, Ya, amin, ya Allah. gitu. Sedikit aja tadi Ya, bisa mengalir banyak lah dia sedikit ke Bude. udah Iya. menyiapkan Iya, makan Tat. tuh bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Iya. Amin ya Allah, semoga Iya. keluarga Bude diberkahi Bude, amin. Amin ya. Dan nanti bisa mengantarkan Bude kelak di hari akhir Bude ya, Amin, Tat ya ya, Allah. bisa bersama dengan santri-santri penghafal Quran. Amin, Kita amin. harapan Pulau derek ya Bude, saya ikut ya. Iya, semoga Ustadz Mahmud bisa menarik Bude ke Amin ya surga. Allah, amin ya Iya. Allah. Bareng-bareng kita Iya. masuk surga. Yang pada intinya pemirsa Talkshow Al-Hikmah, kita di sini kita pernah belajar bahwa yang namanya manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa yang namanya kita hidup sendiri ya Bude. Iya, Bahwa kita bareng-bareng dalam kehidupan ini. Saya nggak bisa masak, ada Bude yang memasakkan. Saya bisanya mengajarkan anak-anak di kelas, juga di halakoh tahfidz, ya disitulah kemampuan yang saya bisa. Kalau untuk nyiapin kali 600 itu susah banget deh buat saya. Jangan menganggap remeh partisipasi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, apapun statusnya di sekeliling kita. Maka mari kita hargai setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita.
Baik Bude, kita sudah berada di penghujung acara ya Bude. Jadi bolehlah kita mendapatkan kesan dan pesan dari Bude. Boleh deh? Ya. Boleh nggak? Boleh ya, silakan Bude. Buat Pondok Pesantren Al-Hikmah, semoga visi 2030 bisa terwujud Amin. dan bisa memberikan yang terbaik, bermanfaat untuk umat ya. Amin. Dan untuk wali santri, percayakan putra-putri panjenengan kepada kami, kepada Al-Hikmah ya, baik dalam segi pendidikan maupun makanan. Insya Allah Al-Hikmah akan selalu memberikan yang terbaik. Masya Allah. Begitu Ustaz. Cukup Bude? Ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi talk show kita bersama orang yang urgen atau yang menjalankan roda kehidupan di dalam Pondok Pesantren Al-Hikmah ini telah berakhir, yakni Bude Fitriyanti atau Bude Tri. Terima kasih banyak ya Bude telah meluangkan waktunya bersama kita untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Lalu selanjutnya pemirsa talk show Al-Hikmah, bagi yang menginginkan konten atau pembicaraan talk show lanjutan yang ingin dibahas atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk selanjutnya nanti insya Allah bersama tim akan kita rencanakan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Pada akhirnya saya Mahmud Sulani undur diri. Terima kasih telah menonton talk show Al-Hikmah. Semoga kami bisa memberikan tayangan yang inspiratif setiap pekannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.